크게 그런 것을 부담보다는 우리 선수들과 같이 즐기면서 파리 올림픽에 입성할 수 있게끔 준비하도록 하겠습니다. Laga semifinal antara Timnas U23 Indonesia melawan Uzbekistan pada semifinal Piala Asia U23 2024. Nah, sebelum lanjut, alangkah baiknya like dan subscribe dulu teman-teman, agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya tentang Timnas Indonesia. Laga semifinal antara Timnas U23 Indonesia melawan Uzbekistan pada semifinal Piala Asia U23 2024 Qatar digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, malam ini jam 9 waktu Indonesia Barat. Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Dalam konferensi pers sebelum pertandingan, pelatih Shin Tae-yong sangat terkesan dengan kekuatan Uzbekistan. Untuk mengamati permainan Uzbekistan, Shin Tae-yong meluangkan waktu untuk menyaksikan pertandingan perempat final anak asuh Timur Kapadze melawan Arab Saudi. Pada kesempatan itu, Uzbekistan berhasil mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0. Setelah melihat pertandingan Uzbekistan, saya memiliki pemikiran tertentu, ucap Shin Tae-yong pada Minggu, 28 April 2024. Dan saya menyadari alasan di baliknya. Saya terkesan dengan cara mereka mencetak 12 gol dan tidak kebobolan satu gol pun, kata pelatih asal Korea tersebut. Shin Tae-yong mengakui bahwa gaya menyerang dan bertahan Uzbekistan sangat baik. Selain produktif, Uzbekistan juga berhasil menjaga clean sheet hingga saat ini. Di babak penyisihan Piala Asia U23 2024, Uzbekistan meraih 3 kemenangan dari 3 pertandingan grup. Mereka berhasil mengalahkan Malaysia, Kuwait dan Vietnam. Salah satu aspek penting adalah kecepatan transisinya yang luar biasa, ujar Shin Tae-yong. Uzbekistan mampu beralih dari serangan ke pertahanan dan sebaliknya dengan sangat cepat. Menurut saya, ini adalah salah satu faktor yang membuat Uzbekistan menjadi salah satu tim terkuat dalam kompetisi ini. Mereka memiliki keseimbangan yang sangat baik antara ofensif dan defensif, serta dalam fase transisi, tambah pelatih berusia 53 tahun tersebut. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk membakar semangat para pemain Timnas Indonesia U23 yang akan berjuang di semifinal Piala Asia melawan Uzbekistan. Jika mendengar pernyataan Shin Tae-yong barusan, akankah Timnas Indonesia U23 mampu mengalahkan Uzbekistan? Mengingat Shin Tae-yong juga mengakui bahwa Uzbekistan sangat cepat dalam transisi menyerang dan bertahan, serta mencetak 12 gol tanpa kebobolan. Patut kita nantikan teman-teman. Strategi apa yang bakal dilakukan oleh Shin Tae-yong untuk meredam permainan Uzbekistan? Mengingat Shin Tae-yong adalah pelatih cerdas dan kaya akan strategi. Kira-kira berapa prediksi Indonesia versus Uzbekistan nanti malam teman-teman? Mimin prediksi Timnas Indonesia tetap bisa memenangkan pertandingan dengan skor 2-0. Jangan lupa teman-teman, Timnas Indonesia U23 juga berhasil memulangkan 2 raksasa Asia sekaligus yaitu Australia dan Korea Selatan. Ayo Garuda Muda, buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia yang sesungguhnya. Buktikan bahwa sepak bola Indonesia yang sekarang bukan sepak bola Indonesia yang dulu. Bravo ST. Bravo Timnas. Bravo PSSI. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Bagi Shin Tae-yong, dalam sepak bola, segalanya mungkin terjadi jika tim memiliki tekad yang kuat. Kami harus mengatasi hal tersebut, kata mantan pelatih Korea Selatan tersebut. Jika kami dapat menghadapinya dengan baik, kami memiliki peluang untuk mengalahkan Uzbekistan. Namun, saya tidak bisa memberikan detail lebih lanjut karena ini merupakan rahasia strategi kami, tandasnya. Prestasi di Piala Asia U23 2024 membuka peluang bagi Timnas U23 Indonesia untuk berkompetisi di Olimpiade 2024 Paris. 3 tim terbaik dari Piala Asia U23 2024 akan langsung lolos ke Olimpiade 2024.
Sementara itu, tim yang berada di peringkat keempat harus melalui babak playoff melawan wakil dari Konfederasi Sepak Bola Afrika, Guinea, untuk merebut satu tiket tersisa ke Olimpiade 2024. Timnas U23 Indonesia versus Uzbekistan. Shin Tae-yong. Kompetensi meningkat pesat. Saatnya kita lolos Olimpiade 2024. Pelatih Timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong, mengungkapkan kesiapannya menjelang laga semifinal Piala Asia U23 2024. Shin Tae-yong menyatakan bahwa Timnas U23 Indonesia telah dipersiapkannya dengan baik untuk menghadapi laga semifinal Piala Asia U23 2024. Dalam konferensi pers sebelum pertandingan, pelatih asal Korea Selatan itu kembali menceritakan perjalanan Garuda Muda dari fase grup di Piala Asia U23 2024. Dalam babak penyisihan grup, kami memenangkan 2 pertandingan dan kalah 1, kata Shin Tae-yong membuka konferensi pers. Ia menilai bahwa grup A adalah salah satu grup terkuat dalam kompetisi ini, dan timnya bertahan dengan baik, menunjukkan peningkatan pesat dalam kompetensi mereka. Ketika kami berhadapan dengan Korea di perempat final, itu adalah pertandingan yang sulit. Namun, kami berhasil menunjukkan performa yang lebih baik dari Korea, tambahnya. Shin Tae-yong menilai bahwa pertandingan terakhir melawan Korea memberikan kepercayaan diri tambahan kepada para pemain Timnas U23 Indonesia. Ia juga memberikan komentar saat menonton pertandingan antara Uzbekistan dan Arab Saudi, menganggap Uzbekistan sebagai tim yang sangat kuat. Kami berhasil menang melawan Korea, sehingga kepercayaan diri kami meningkat, kata Shin Tae-yong. Ia juga mengatakan bahwa persiapan yang baik telah dilakukan, dan ia berharap tim dapat menunjukkan performa yang baik dalam pertandingan. Jika Indonesia berhasil mengalahkan Uzbekistan, Shin Tae-yong akan membawa Indonesia untuk pertama kalinya dalam 68 tahun ke Olimpiade. Partisipasi terakhir Indonesia dalam cabang sepak bola Olimpiade terjadi pada Olimpiade Melbourne 1956. Meskipun ada tekanan besar, Shin Tae-yong menyatakan bahwa ia akan mencoba menikmati setiap momen dan tantangan tersebut. Saya tidak merasa tertekan. Saya akan mencoba menikmati tantangan ini dan berbagi momen bahagia bersama para pemain, katanya. Kali ini, saya akan membawa tim Indonesia ke Olimpiade. Dengarkan ini baik-baik teman-teman. Semifinal Piala Asia U23 2024. Pelatih Uzbekistan. Timnas U23 Indonesia bakal beri perlawanan sulit ke kami. Pelatih Uzbekistan U23, Timur Kapadze, menyatakan keyakinannya bahwa Timnas U23 Indonesia akan menjadi lawan tanggung di semifinal Piala Asia U23 2024. Uzbekistan berhasil mencapai semifinal setelah mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0 di Stadion Al Janoub pada tanggal 26 April 2024. Kemenangan tersebut menandai Uzbekistan mencatatkan clean sheet sejak babak penyisihan turnamen ini. Uzbekistan sebelumnya berhasil mengalahkan Malaysia dengan skor 2-0, Kuwait dengan skor 5-0, dan Vietnam dengan skor 3-0. Timur Kapadze mengakui bahwa setiap pertandingan di Piala Asia U23 2024 merupakan tantangan yang sulit bagi timnya. Dia menyatakan hal ini dalam konferensi pers sebelum laga semifinal pada hari Minggu, 28 April 2024, di mana dia juga menekankan kesulitan yang dihadapi dalam menghadapi Arab Saudi. Lebih lanjut, Kapadze memprediksi bahwa pertandingan melawan Timnas U23 Indonesia juga akan berjalan sulit, tetapi dia menyatakan bahwa timnya telah siap dengan strategi yang matang. Pemenang dari pertandingan ini akan lolos ke Olimpiade Paris 2024, sementara tim yang kalah akan menghadapi Guinea, wakil dari Konfederasi Sepak Bola Afrika, CAF, dalam playoff untuk mencari tiket ke Olimpiade. Yes, alhamdulillah. Punya rekor bagus saat jumpa Uzbekistan. Shin Tae-yong yakin dengan persiapan Timnas U23 Indonesia di semifinal. Shin Tae-yong yakin dengan persiapan Timnas U23 Indonesia di babak semifinal Piala Asia U23 2024 berdasarkan rekor baiknya melawan Uzbekistan. Timnas U23 Indonesia akan bertanding melawan Uzbekistan pada Senin, 29 April 2024, malam WIB di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha. Pelatih asal Korea Selatan itu memberikan pujian kepada perkembangan Uzbekistan. Shin Tae-yong memuji Uzbekistan atas kualitas tim muda mereka yang bagus.
Tim yang dikenal sebagai White Warriors tersebut berhasil lolos ke Piala Dunia dalam dua kelompok usia pada tahun sebelumnya, yaitu U17 dan U20. Uzbekistan juga berhasil bertemu dengan Indonesia di level U20, yang juga dilatih oleh Shin Tae-yong, dalam Piala Asia U20 2023. Saya melihat ada kesamaan antara Uzbekistan dan Indonesia, kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers sebelum pertandingan Timnas U23 Indonesia melawan Uzbekistan. Uzbekistan juga telah berkembang sejak awal di level usia muda, baik di bawah 20 tahun maupun di bawah 23 tahun dalam Piala Asia. Ini menjadi faktor penting yang membuat Uzbekistan menjadi tim yang sangat bagus, tambahnya. Shin Tae-yong bukanlah orang asing bagi Uzbekistan. Pertemuan terakhirnya dengan Uzbekistan adalah saat dia melatih Timnas U20 Indonesia, di mana pada pertandingan terakhir fase grup Piala Asia U20 2023, mereka hanya bermain imbang tanpa gol. Shin Tae-yong mengakui bahwa Timnas U20 Indonesia menghadapi kesulitan karena kehilangan beberapa pemain terbaiknya dalam turnamen tersebut, termasuk Marcelino Ferdinand. Pertemuan terakhir saya melawan Uzbekistan adalah saat kami bermain di Piala Asia U20, ungkap Shin Tae-yong. Meskipun kami tidak menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, kami kehilangan 6 pemain terbaik kami. Meskipun begitu, Uzbekistan tetap mendominasi permainan dan performa kami tidak sebaik Uzbekistan, katanya. Shin Tae-yong memiliki rekor yang baik ketika berhadapan dengan Uzbekistan sebagai pelatih. Dia belum pernah kalah melawan Uzbekistan, dengan 1 kemenangan dan 2 hasil imbang. Rekor tersebut membuat Shin Tae-yong optimis dengan persiapan Timnas U23 Indonesia di babak semifinal Piala Asia U23 2024. Secara pribadi, saya belum pernah kalah melawan Uzbekistan sebagai pelatih, ujar Shin Tae-yong. Meskipun Uzbekistan adalah tim yang sangat bagus. Namun, saya memiliki kenangan yang baik dan perasaan yang positif. Jadi, saya yakin dengan persiapan yang baik, kami dapat meraih kesuksesan, tambahnya. Pilih fokus bidik tiket ke Olimpiade 2024. Witan Sulaiman ogah gelisah insiden ceroboh di Timnas Indonesia. Witan Sulaiman menolak untuk terus-menerus terganggu oleh kesalahan yang terjadi bersama Timnas Indonesia pada Piala AFF 2022. Khususnya saat dia bermain untuk Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Pada waktu itu, Witan Sulaiman melewatkan kesempatan emas dalam pertandingan grup A Piala AFF 2022 melawan Thailand. Awalnya, Witan Sulaiman dengan cepat merebut bola yang hendak dioper oleh kiper Thailand, Kittipong Photachuek, ke rekan setimnya. Dengan kecepatannya, Witan melewati Kittipong Photachuek dan masuk ke dalam kotak penalti. Sayangnya, sepakan pemain berusia 22 tahun itu hanya melebar ke kanan meskipun gawang Thailand telah kosong. Pasti masih ingat dengan situasi di AFF 2022, kan, ujar Witan. Tapi bagi saya itu sudah menjadi masa lalu. Dan saya sudah melupakannya, kata pemain Bayangkara FC tersebut. Saat ini, Witan sepenuhnya fokus pada Timnas U23 Indonesia menjelang pertandingan semifinal Piala Asia U23 2024 melawan Uzbekistan. Saya hanya fokus pada 1 hari demi 1 hari ke depan, kata mantan pemain Astrensin itu dalam konferensi pers menjelang pertandingan. Jadi saya belajar dari situasi itu. Dan sekarang saya hanya ingin membantu tim sebagai pemain, tambah Witan. Dia juga mengatakan bahwa skuad Garuda Muda bertekad untuk memastikan tempat mereka di Olimpiade 2024 Paris. 3 tim terbaik dari Piala Asia U23 2024 akan langsung lolos ke Olimpiade 2024. Sedangkan tim yang berada di peringkat keempat harus melalui babak playoff melawan wakil dari Konfederasi Sepak Bola Afrika, CAF, Guinea, untuk merebut 1 tiket tersisa ke Olimpiade 2024. Saya hanya ingin membantu tim mencapai target mereka, kata Witan. Dan semoga besok kami bisa menang. Dan lolos ke final serta menjadi juara, insya Allah, tutupnya. Sebelumnya, Timnas U23 Indonesia maju ke babak 4 besar Piala Asia U23 2024 setelah mengalahkan Korea Selatan melalui drama adu penalti dengan skor 10-11. Sementara itu, dalam fase grup Piala Asia U23 2024 yang berada di grup A, Rizky Ridho CS meraih 2 kemenangan dan 1 kekalahan. Detailnya, mereka berhasil mengalahkan Australia 1-0 dan Yordania 1-4. Namun, mereka kalah 2-0 dari Qatar.
Kisah Rafael Struijk yang begitu emosional usai cetak 2 gol di laga Timnas Indonesia U23 versus Korsel U23. Penyerang Timnas Indonesia U23, Rafael Struijk, mengakui bahwa ia sangat emosional setelah berhasil mencetak 2 gol saat mengalahkan Korea Selatan U23 di perempat final Piala Asia U23 2024. Meskipun tidak menangis, Struijk merasa bangga karena berhasil mencetak gol untuk Garuda Muda. Struijk mencetak gol pertamanya ke gawang Korea Selatan pada menit 15 dengan tendangan jarak jauh yang memukau. Gol tersebut disambut dengan sorak-sorai oleh puluhan ribu supporter Indonesia yang memadati Stadion Abdullah bin Khalifa pada 25 April 2024. Setelah gol bunuh diri Komang Teguh menyamakan skor menjadi 1-1 pada menit 45, Struijk kembali mencetak gol cantik pada menit 48 dengan sontekan yang membuat Timnas Indonesia unggul 2-1. Namun, Lee Yang Jun berhasil menyamakan skor menjadi 2-2 pada menit 70, dan skor tersebut bertahan hingga akhir laga 120 menit, di mana Indonesia akhirnya menang 11-10 lewat adu penalti. Bagi Struijk, 2 gol tersebut merupakan gol pertamanya dalam Piala Asia U23 2024 setelah melewatkan beberapa peluang emas dalam laga-laga sebelumnya di babak grup. Striker dari klub ADO Den Haag itu sangat senang bisa menjalankan tugasnya sebagai penyerang dengan baik, dan bertekad untuk mencetak hat-trick dalam laga berikutnya. Ya, tentu saja. Saya adalah seorang striker dan mencetak gol adalah tugas saya. Jadi, saya sangat senang bisa membantu tim dengan 2 gol saya. Saya ingin menang lagi dan mencetak hat-trick, kata Struijk seperti yang dilansir oleh PSSI pada Minggu, 28 April 2024. Lebih lanjut, pemain berusia 21 tahun itu mengaku sangat emosional setelah berhasil mencetak 2 gol ke gawang Tagup Warriors. Baginya, hal tersebut membuatnya bangga karena bisa membantu negaranya, terlebih lagi dengan adanya ribuan supporter yang mendukung tim Merah Putih langsung di Qatar. Saya menangis? Tidak, saya pikir saya tidak menangis, tapi saya agak emosional. Karena saya sangat bangga bisa melakukan ini untuk negara saya, jelas pemain yang lahir di Leidschendam, Belanda. Ini untuk membuat para fans bahagia, semua fans yang datang dari Indonesia ke Qatar. Tentu saja saya merasa emosional, tambahnya. Sayangnya, ambisi Struijk untuk mencetak hat-trick tidak terwujud dalam laga berikutnya melawan Uzbekistan di babak semifinal Piala Asia U23 2024. Hal ini karena dia terkena akumulasi kartu kuning sehingga dipastikan absen dalam pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 29 April 2024, pukul 21 WIB di Stadion Abdullah bin Khalifa. Struijk hanya bisa tampil kembali di pertandingan final jika Marcelino Ferdinand dan rekan-rekannya menang di babak semifinal. Namun, jika kalah, dia pun masih bisa turun dalam laga perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024. Timnas Uzbekistan sudah analisa kekuatan Timnas Indonesia U23 jelang semifinal Piala Asia U23 2024. Gelandang Uzbekistan U23, Umarali Rahmonaliev, mengungkapkan bahwa timnya telah melakukan analisis terhadap kekuatan di Piala Asia U23 2024. Dia yakin bahwa pertandingan mendatang akan menjadi tantangan yang cukup berat bagi Uzbekistan U23. Uzbekistan bertekad untuk mempertahankan momentum positif mereka di Piala Asia U23 2024. Setelah berhasil mengalahkan Arab Saudi 2-0 di babak perempat final, Uzbekistan belum kebobolan dalam 5 pertandingan yang telah mereka mainkan. Namun, Uzbekistan akan menghadapi Timnas Indonesia U23 di babak semifinal yang akan digelar di Stadion Abdullah bin Nasser bin Khalifa, pada Senin, 29 April 2024, malam waktu Indonesia Barat. Meskipun demikian, Serigala Putih Muda sebutan untuk Timnas Uzbekistan U23 harus waspada menghadapi Timnas Indonesia U23, karena memiliki catatan bagus saat bermain di Stadion Abdullah bin Nasser bin Khalifa. Menjelang pertandingan, Umarali Rahmonaliev menegaskan bahwa mereka tidak boleh meremehkan Timnas Indonesia U23. Meskipun merupakan tim debutan, Rahmonaliev menilai bahwa tim asuhan Shin Tae-yong adalah tim yang kuat karena berhasil mengalahkan Korea Selatan.
Indonesia memiliki tim yang kuat dan mereka mengalahkan Republik Korea di babak perempat final, ujar Umarali Rahmonaliev seperti dilansir dari laman resmi AFC pada Senin, 29 April 2024. Selain itu, Umarali Rahmonaliev juga menekankan bahwa timnas Indonesia U23 adalah tim muda yang terus berkembang. Namun, mereka telah menganalisis kekuatan timnas Indonesia U23 dan memastikan bahwa Uzbekistan siap untuk menghadapi pertandingan sulit. Tiket laga ludes terjual. Timnas Uzbekistan U23 tak gentar main di hadapan ribuan supporter timnas Indonesia U23. Timur Kapadze memastikan bahwa timnas Uzbekistan U23 tidak akan terpengaruh oleh kehadiran supporter timnas Indonesia U23 yang akan memenuhi stadion. Pelatih tersebut juga mengklaim bahwa timnya telah menyusun strategi untuk mengatasi perlawanan Garuda Muda. Timnas Indonesia U23 bakal bersua dengan Uzbekistan dalam babak semifinal Piala Asia U23 2024. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Abdullah bin Nasser bin Khalifa Stadium pada Senin malam WIB, tanggal 29 April 2024. Kemenangan dalam pertandingan tersebut akan membawa Garuda Muda melangkah ke babak final dan memastikan tempat mereka di Olimpiade Paris 2024. Namun, tantangan melawan Uzbekistan tidak akan mudah bagi timnas Indonesia U23. Timnas Uzbekistan U23, yang dikenal sebagai Serigala Putih Muda, telah tampil impresif di Piala Asia U23 2024 dengan mencetak 12 gol tanpa kebobolan. Selain itu, Uzbekistan meraih status runner-up pada Piala Asia U23 2022. Meskipun Timur Kapadze mengungkapkan kebahagiaannya karena Uzbekistan berhasil mencapai babak semifinal Piala Asia U23 2024, ia menyadari bahwa pertandingan melawan timnas Indonesia U23 tidak akan mudah. Ia juga menekankan bahwa menghadapi Arab Saudi pun bukan perkara yang ringan. Dengan senang hati kami mencapai babak ini, besok kami akan menghadapi pertandingan yang sulit, tapi kami siap menghadapinya, kata Timur Kapadze seperti dilaporkan dalam situs resmi AFC pada Senin, 29 April 2024. Timnas Indonesia U23 wajib waspada. Pengamat sebut Uzbekistan U23 Badan Eropa Kecepatan Asia. Pengamat sepak bola, Rendra Sujono, mengingatkan timnas Indonesia U23 untuk waspada menghadapi timnas Uzbekistan U23 dalam babak semifinal Piala Asia U23 2024. Menurutnya, tim lawan memiliki kombinasi yang sangat kuat. Rendra menjelaskan bahwa kekuatan utama Uzbekistan U23 terletak pada postur tinggi mereka yang mirip dengan pemain-pemain Eropa. Namun, mereka juga memiliki kecepatan yang tinggi seperti para pemain Asia. Mereka adalah pemain yang unik karena memiliki postur tubuh ala Eropa tetapi kecepatan seperti pemain Asia, kata Rendra. Postur tubuh mereka tinggi dan mereka juga sangat cepat, sehingga tidak mudah bagi kita untuk mengatasi mereka, tambahnya. Sebagai seorang pengamat sepak bola, Rendra menyatakan bahwa pertandingan melawan Uzbekistan akan menjadi ujian yang berat bagi Rizky Ridho dan kawan-kawan. Namun, dia optimis bahwa skuad Garuda Muda memiliki kesempatan untuk memenangkan pertandingan tersebut. Masih ada peluang. Yang terpenting bagi saya adalah kita harus menghindari membuat terlalu banyak kesalahan sendiri, ujar Rendra. Pertandingan antara Timnas Indonesia U23 dan Timnas Uzbekistan U23 dijadwalkan berlangsung pada Senin, 29 April 2024, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pemenangnya akan melaju ke final Piala Asia U23 dan sekaligus meraih satu tiket untuk Olimpiade Paris 2024. Timnas Uzbekistan U23 berhasil melaju ke semifinal setelah mengalahkan Timnas Arab Saudi U23 dengan skor 2-0. Kemenangan tersebut merupakan balasan atas kekalahan yang mereka alami di final Piala Asia U23 2022. Sementara itu, Timnas Indonesia U23 berhasil mencapai babak 4 besar setelah mengalahkan Timnas Korea Selatan U23 melalui adu penalti dengan skor 11-10. Pertandingan sebelumnya antara kedua tim berakhir imbang 2-2 hingga waktu normal dan perpanjangan waktu. Jika berhasil melaju ke final, tim tersebut akan bertemu dengan pemenang antara Timnas Jepang U23 dan Timnas Irak U23. Pertandingan final akan digelar pada Jumat 3 Mei 2024 malam waktu Indonesia Barat.
Witan Sulaiman ingin timnas Indonesia U23 bermain disiplin saat hadapi timnas Uzbekistan U23. Pemain timnas Indonesia U23, Witan Sulaiman, menyatakan bahwa timnya akan mempertahankan disiplin saat menghadapi timnas Uzbekistan U23 di babak semifinal Piala Asia U23 2024. Hal ini bertujuan agar Garuda Muda dapat mencapai hasil terbaik. Kedua tim akan bertarung di babak semifinal Piala Asia U23 2024, yang akan digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, pada hari Senin, 29 April 2024, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Witan menyatakan bahwa mereka akan berusaha menerapkan skema yang telah dipersiapkan oleh pelatih mereka, Shin Tae-yong. Seluruh pemain akan bekerja keras selama pertandingan. Dalam pertandingan, kami akan bermain sesuai dengan latihan kami, mengikuti instruksi dari pelatih kami, dan hanya melakukan apa yang diminta, ujar Witan dalam konferensi pers pada Minggu, 28 April 2024. Pemain dari Bayangkara FC tersebut menyatakan bahwa mereka akan berusaha bermain dengan bebas seperti saat melawan timnas Korea Selatan U23. Hal ini diharapkan dapat membantu timnas Indonesia U23 mencetak gol dalam pertandingan tersebut. Kami akan menyerang, dan itulah mengapa kami menciptakan peluang dan berhasil mencetak beberapa gol saat melawan Korea Selatan, tambah Witan. Dengan kata lain, kami hanya mengikuti instruksi sepak bola dari pelatih, tegasnya. Jika berhasil mengalahkan Uzbekistan, timnas Indonesia U23 akan langsung lolos ke Olimpiade Paris 2024. Selain itu, mereka juga akan melaju ke partai final Piala Asia U23. Namun, jika kalah, peluang untuk menuju Olimpiade 2024 masih terbuka. Mereka akan berhadapan dalam pertandingan perebutan tempat ketiga melawan pihak yang kalah antara timnas Irak U23 dan timnas Jepang U23. Jika mereka berada di posisi keempat, timnas Indonesia U23 akan bermain playoff melawan timnas Guinea U23. Peluang untuk tampil di Olimpiade tetap ada.